Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Hafidin, mahasiswa Ilmu Hukum semester 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Zahro SHI MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya. Langsung saja, saya di sini akan membahas tentang Islam dan isu-isu pandemi COVID-19. Ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pembahasan tentang pentingnya moderasi Islam terhadap pandemi COVID-19. Kementerian Agama gencar menggaungkan moderasi beragama sejak 5 tahun terakhir, memberikan pemahaman dan mengamalkan agar ajaran agama dijalankan dengan tidak ekstrim. Program moderasi tersebut sudah mulai terlihat dan terasa dampaknya. Walaupun demikian, gejala terjadinya konflik internal dalam satu umat agama masih dirasakan. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim ke kiri dalam beragama. Masyarakat membutuhkan sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama. Tentu itu tergolong moderat atau ekstrim. Ukuran tersebut dapat diperbaiki dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya seperti ras agama, Al-Quran, dan Sunnah dalam konstitusi negara, kearifan lokal pada suatu tempat dan kesempatan bersama yang terjadi dalam bentuk konsensus. Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kita dengar dengan sebutan MUI sebagai lembaga independen yang mengayomi umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang secara langsung dapat menghambat penyebaran wabah COVID-19. Meskipun demikian, MUI harus bekerja keras lagi dengan lebih mencerdaskan umat tentang pentingnya konteks moderasi beragama agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak menyisakan konflik di tengah masyarakat. Bahkan mungkin akan lebih baik lagi jika dapat merangkul semua kalangan sesuai kondisi yang ada. Pembahasan yang kedua adalah pentingnya pemahaman fikih dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan sikap moderat umat dalam beragama, harus mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa-fatwa ulama, baik ulama dunia maupun Majelis Ulama Indonesia. Nilai moderasi menjadi karakteristik fatwa yang mengandung nilai moderasi. Tetap membutuhkan pemikiran ulang yang serius. Kebutuhan terhadap fatwa yang moderat dalam kasus COVID-19 ini sangatlah vital karena bisa berdampak pada kegiatan rutinitas, ibadah di masjid atau rutinitas keseharian umat Islam yang seperti bekerja, bersekolah, kegiatan perkuliahan, dan pelayanan terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai umat Islam, masih ada yang tidak melaksanakan dan menjalankan fatwa ulama dan anjuran pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebagian orang itu tetap memaksakan untuk sholat berjamaah di masjid atau maupun melaksanakan sholat Jumat di masjid dengan menganggap bahwa sholat di masjid itu lebih utama karena mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga beranggapan bahwa COVID-19 itu tidak perlu ditakuti dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap harus diprioritaskan dengan beribadah berjamaah di masjid. Untuk itu, umat yang beranggapan seperti itu perlu membekali dirinya dengan belajar kembali tentang fikih seputar pandemi. Hukum Islam itu pada dasarnya memiliki ruang yang sangat fleksibel. Ketika bahaya mengintai dan membahayakan orang lain, ibadah yang dilakukan secara normal dapat berubah. Jika tidak memungkinkan dilaksanakannya sholat di masjid, sebaiknya dilakukan di rumah saja. Fikih harus upgrade secara aktual dan kontekstual tanpa mengabaikan fikih yang konvensional. COVID-19 menjadi pandemi yang mengglobal.
Dibutuhkan fikih pandemi yang mengatur ibadah umat Islam pada masa wabah seperti ini. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang pendidikan di tantangan masa pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia sendiri memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita dengar dengan sebutan PSBB, yang dimana mengharuskan segala aktivitas dikerjakan di dalam rumah. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, pembelajaran daring dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai platform seperti e-learning, Google Classroom, rumah belajar, dan lain sebagainya. Selain itu, pembelajaran daring dapat dilakukan dalam bentuk video conference dengan menggunakan beberapa platform, diantaranya seperti aplikasi Zoom, Google Meet, dan Visual Webex. Selain memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, tidak jarang WhatsApp Group menjadi alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Jika masih bingung dengan tugas atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen, kita dapat bertanya kepada teman-teman melalui WhatsApp Group tersebut. Pembahasan yang selanjutnya ialah dampak teknologi pendidikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berkembangnya teknologi pendidikan sampai saat ini memberikan warna-warni dalam proses pembelajaran. Di antara dampak teknologi pendidikan di masa pandemi yaitu pertama, terciptanya berbagai platform pembelajaran. Hal ini memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Hadirnya platform yang dapat digunakan memberikan pengetahuan dan pengalaman baru pada peserta didik mengenai perkembangan teknologi, baik aplikasi web atau blog, video, podcast, ataupun yang lain sebagainya. Adanya platform belajar seperti Ruang Guru, Zenius, Ruang Baca, dan lain-lainnya dapat menjadi jembatan peserta didik dalam masa pembelajaran. Yang kedua, teknologi pendidikan memudahkan peserta didik dalam mencari sumber belajar, melihat dari media pembelajaran yang digunakan saat pandemi saat ini. Peserta didik lebih leluasa dalam mencari sumber belajar menggunakan jaringan internet dan media yang telah tersedia. Peserta didik dapat mengakses sumber belajar yang mereka butuhkan. Namun, apabila penggunaan internet tidak digunakan dengan baik, kemungkinan terburuk ialah peserta didik dapat mengakses hal-hal yang tidak dibutuhkan ataupun merusak moral. Yang ketiga, memberi kemudahan bagi guru dan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta. Dengan adanya teknologi pendidikan, pembelajaran lebih luas dilakukan tanpa harus bertatap muka. Pembahasan yang selanjutnya ialah isu-isu teknologi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Teknologi merupakan sesuatu yang tercipta dari manusia. Diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meningkatkan kualitas manusia. Teknologi pendidikan hadir untuk mempermudah perkembangan dalam pendidikan. Beberapa hal yang masih menjadi suatu hal yang rancau dalam keseharian kita. Terlebih pada masa pandemi saat ini, media yang digunakan sebagian banyak pada akses internet dan penggunaan smartphone. Dalam penggunaannya, teknologi pendidikan menghadirkan beberapa pandangan. Pandangan yang pertama ialah teknologi pendidikan dapat mempermudah dalam memperoleh informasi dan menyampaikan segala materi sehingga aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan tidak ada kendala khusus pada pembelajaran jarak jauh. Yang kedua ialah teknologi pendidikan menciptakan cangkupan yang sangat luas saat masa pandemi seperti ini. Hal ini memberikan kemudahan pada semua pihak, pada guru maupun siswanya, baik pada dosen maupun mahasiswanya. Ketiga ialah teknologi pendidikan memberikan dampak yang bermanfaat bagi para pelaku pendidikan, khususnya pendidik. Teknologi pendidikan memberikan fasilitas kepada pendidik dalam berinovasi sehingga membantu jalannya pembelajaran.
Yang keempat, teknologi dapat menggantikan guru, padahal teknologi pendidikan dapat menjadi bernilai ketika seorang pendidik dapat menggunakan dengan baik, kreatif, inovatif, serta dapat mempermudah siswanya dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Pastinya masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.